Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Menyusun Laporan Keuangan Fiskal Badan untuk memenuhi tugas 11 mata kuliah perpajakan 2 dengan bahasa Menggampu, Dr. Wimi Eka Putra, SMSI, CIKR. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widya Tilawati Mokhtar dengan NIM C1 channel 20111 R10 Akuntansi, mahasiswi program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jambi. Materi yang kita bahas hari ini adalah yang pertama koreksi fiskal dan rekonsiliasi fiskal. Yang pertama koreksi fiskal. Koreksi fiskal sendiri merupakan kegiatan dalam pencatatan, pembetulan, dan penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Sebelum dilakukan koreksi fiskal, seorang wajib pajak itu dihimbau untuk mengetahui kebijakan fiskal yang berlaku. Koreksi fiskal adalah suatu kegiatan yang mengoreksi dan membaca kembali perbaikan draft pajak. Lalu tujuannya itu adalah untuk mengecek draft pajak atau untuk memenuhi draft laporan dan meminimalisir salah hitung pajak. Jenisnya itu menurut Undang-Undang Nomor 36 terbagi atas dua, yaitu koreksi fiskal positif dan negatif. Koreksi fiskal positif itu disebabkan oleh biaya-biaya yang tidak diperkenankan oleh pajak, contohnya biaya dana cadangan, penggantian atau imbalan, dan sanksi administrasi. Sedangkan koreksi fiskal negatif itu disebabkan karena pendapatan lebih tinggi daripada pendapatan fiskal dan biaya-biaya komersial yang lebih kecil daripada biaya-biaya fiskal. Yang kedua yaitu rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi atau koreksi fiskal itu adalah salah satu cara agar mencocokkan perbedaan yang ada dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang sudah disusun menggunakan sistem fiskal. Selain itu, rekonsiliasi atau koreksi fiskal juga bisa diartikan sebagai langkah wajib pajak yang mencocokkan laporan keuangan apabila terdapat perbedaan antara laporan komersial tersebut berdasarkan SAK atau Sistem Keuangan Akuntansi dan laporan keuangan berdasarkan sistem fiskal. Penerapan pada pos biaya itu yang pertama ada rekonsiliasi penghasilan yang sudah terkena PPh akhir atau final. Lalu yang kedua ada pos rekonsiliasi penghasilan yang bukan wajib pajak. Yang ketiga ada juga wajib pajak yang mengeluarkan biaya namun tidak mempengaruhi penghasilan bruto. Yang keempat ada wajib pajak yang menggunakan metode pencatatan berbeda dari aturan pajak yang sudah ditetapkan. Dan yang terakhir ada juga pos wajib pajak yang mengeluarkan biaya untuk mendapatkan pendapatan yang sudah terkena PPh akhir atau final serta pendapatan yang sudah terkena PPh non final. Jenis dari rekonsiliasi fiskal itu terbagi atas dua, yaitu koreksi fiskal negatif dan positif juga. Koreksi fiskal negatif itu adalah koreksi fiskal yang menyebabkan pengurangan laba fiskal atau disebut juga sebagai kerugian fiskal yang bertambah. Hal ini yang menyebabkan laba fiskal menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan laba komersial atau kerugian fiskal lebih besar daripada kerugian komersial. Penyebabnya itu bisa disebabkan karena terjadi selisih komersial yang berada di bawah penyusutan fiskal, adanya penghasilan yang sudah terkena PPh final, dan penghasilan bukan objek pajak karena penyusutan fiskal negatif lainnya. Lalu untuk koreksi fiskal positif itu adalah koreksi yang menyebabkan laba fiskal mengalami kenaikan. Hal ini menyebabkan laba fiskal lebih besar daripada laba komersial. Penyebab terjadinya koreksi fiskal positif yaitu karena adanya biaya yang dibebankan untuk wajib pajak. Selain itu, koreksi fiskal positif juga terjadi karena faktor dana cadangan. Imbalan yang berhubungan dengan jasa atau pekerjaan juga bisa menyebabkan koreksi fiskal positif. Faktor lainnya yang menyebabkan koreksi fiskal positif itu adalah pajak penghasilan, sanksi administrasi, harta hibah, selisih penyusutan, dan masih banyak lainnya. Jenis rekonsiliasi fiskal itu berdasarkan perbedaannya terbagi atas dua, beda tetap dan beda waktu. Rekonsiliasi beda tetap adalah jenis rekonsiliasi fiskal yang terjadi karena adanya transaksi yang sudah diakui oleh wajib pajak sebagai biaya atau penghasilan atau biaya sesuai standar akuntansi keuangan. Sedangkan untuk beda waktu itu adalah jenis yang terjadi karena faktor perbedaan waktu antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan. Jadi transaksi pajak dan transaksi akuntansi komersial sama namun waktu alokasi biayanya berbeda. Untuk tahapan dan contoh rekonsiliasi, tahapan yang pertama itu harus dilakukan pengenalan terlebih dahulu untuk rekonsiliasi fiskalnya. Lalu yang kedua itu melakukan analisa elemen sesuai untuk menentukan pengaruh elemen tersebut terhadap laba usaha yang sudah terkena pajak. Lalu yang ketiga itu Anda juga perlu melakukan koreksi fiskal dengan cara memantau angka koreksi fiskal positif dan negatif. Langkah terakhir yaitu membuat susunan laporan keuangan berdasarkan fiskal yang nantinya digunakan sebagai laporan SPT tahunan pajak penghasilan.
Nah, di sini bisa dilihat untuk contoh rekonsiliasi fiskalnya terdapat uraian yaitu penjualan, harga pokok penjualan, laba kotor, beban usaha, beban gaji, beban piutang ragu-ragu, beban perawatan mobil, beban pemeliharaan kendaraan, beban administrasi, beban pemasaran, beban penyediaan makanan dan minuman, beban saksi perpajakan, dan didapatkan beban usaha. Dari situ, dari laba kotor dikurangi beban usaha didapatkan laba usaha, lalu ada pendapatan atau beban lainnya yaitu pendapatan dividen dan pendapatan bunga. Dari pendapatan tersebut akan menghasilkan penghasilan itu. Di sini terbagi atas 3 sisi yaitu komersial, dari sisi komersial, terus dari sisi koreksi fiskal, dan dari sisi fiskal itu sendiri. Lalu selanjutnya, untuk intera kesimpulannya, koreksi fiskal sendiri itu merupakan kegiatan dalam pencatatan pembentukan dan penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Tujuan koreksi fiskal itu adalah pengecekan draft pajak, alat untuk memenuhi draft laporan, meminimalisir salah hitung pajak. Koreksi fiskal terbagi atas 2 jenis yaitu koreksi fiskal positif dan negatif. Rekonsiliasi atau koreksi fiskal itu adalah cara agar bisa mencocokkan perbedaan yang ada dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang sudah disusun menggunakan sistem fiskal. Rekonsiliasi fiskal itu terbagi atas 2, yaitu rekonsiliasi fiskal positif dan negatif. Ada 2 cara untuk membuat laporan keuangan fiskal, yaitu dengan pendekatan terpisah dan extra compatible approach, yaitu membuat laporan fiskal. Urutan untuk membuat laporan fiskal itu adalah dengan menyiapkan buku besar perusahaan dari catatan tersebut, buatlah laporan laba rugi dan melakukan penyusunan fiskal dan kembalikan koreksi fiskal. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Saya Rini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.